Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Antv dimanapun berada? Kita berjumpa kembali dalam program Bincang Tokoh tentunya, di mana ini adalah sebuah program yang akan menghadirkan tokoh-tokoh dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia tentunya agar kita bisa menggali informasi mengenai kisah suksesnya atau bisa dikatakan sukses story seperti itu, sehingga tentunya nanti kita bisa mendapatkan motivasi ataupun juga pelajaran hidup yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kebetulan di program Bincang Tokoh kali ini saya sudah bersama dengan bintang tamu yang luar biasa. Ada Bapak Andi Muhammad Yuslim Patawari. Selamat siang Bapak. Siang. Siap. Jadi Pak Andi ini merupakan salah satu aktivis dan tokoh politik yang bisa dikatakan terkenal atau juga mungkin berasal dari Sulawesi Selatan seperti itu. Dan sekarang sudah hadir bersama dengan kita di sini tentunya untuk berbincang-bincang, untuk kita gali sukses story-nya seperti apa sehingga beliau dari yang tadinya di Sulawesi Selatan sekarang hijrah ke Jakarta tapi masih juga bolak-balik ke Sulsel begitu Bang ya? Masih. Siap. Oke, saya manggilnya Bang Andi atau Bang Yuslim nih? Atau Bang Patawari biasanya? Andi boleh, Yuslim boleh. Bang Yusli. Biasanya kan kalau Andi kan semua suku Ya, Bugis AYP, Andi. AYP. Baik, baik. Oke, Bang Andi boleh cerita sedikit mengenai profil Bang Andi saat ini gitu kan, yang bisa diperkenalkan kepada pemirsa mungkin yang saat ini mungkin profesi Bang Andi seperti apa begitu Bang? Baik, terima kasih. Jadi agak kareba, Iya. Madeceng, Siap. Madeceng. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kalau berbicara tentang profil, saya berasal dari sebuah kampung yang berada di Desa Apala, Kecamatan Barabo, Kabupaten Bone. Kemudian saat ini saya hijrah di Jakarta, tentu ada sebab akibat. Sehingga pada hari ini saya aktif di organisasi tetap, kemudian berkecimpung di dunia usaha, juga menjadi pengurus Kadin, organisasi masyarakat, itu tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa itu penting? Karena kita sebagai manusia itu tentu harus ada pilihan, harus ada pilihan yang hari ini, besok lusa kita harus selalu berusaha untuk semakin lebih baik. Baik, baik, luar biasa sekali. Nah, Bang Andi berbicara soal masa kecil Bang Andi yang berada di kampung halaman, terutama di Bone. Ada sedikit kisah mungkin Bang Andi bersekolah di mana atau mungkin waktu kecil juga sama kah layaknya anak kecil yang lain yang misalkan nakal kayak gitu main-main gitu kan sama teman-teman atau gue enak? Ya, jadi masa kecil saya itu sampai SD itu di Kabupaten Bone. Tentu karena saya hidup di kampung bersama dengan kakek saya, latar belakang militer itu didikannya keras. Baik. Tapi kekerasan beliau itu itulah yang menjadikan kami hari ini sehingga bisa mandiri, bisa eksis. Tentu banyak wejangan moral yang kita bawa sampai hari ini. Kalau nakal ya cenderung nakal juga sih. Nakalnya seperti apa nih biasa sama teman-teman? Ya nakalnya saya selalu bergaul dengan yang lebih tua, kemudian pengen tahu, pengen mencoba, sehingga apa yang saya inginkan itu selalu berusaha untuk mencoba gitu. Jadi pernah punya pengalaman mungkin nyolong buah di tetangga mungkin Bang? Sering. Nyolong buah tetangga, kemudian curi nyolong ayamnya kakek, kemudian kita panggil rame-rame, kita makan rame-rame, padahal itu punya sendiri sebenarnya. Betul. Jadi memang namanya masa kecil memang tidak bisa dihilangkan ya Bang Nggak ya? bisa dihilangkan. Kalau misalkan yang namanya nakal wajar lah seperti itu. Nah baik, lalu ketika Abang menghabiskan waktu sekolah di Bone Bang, itu ketika SMP dan SMA bersekolah di mana waktu itu Bang? Saya hanya SD di Bone, kemudian SMP, SMA saya di Makassar, karena mungkin bandel, dimasukin di pesantren. Oh, itu solusinya mungkin salah satunya. Ya, dimasukin di pesantren, tapi SMA saya sempat hijrah di Bone, di sekolah di Man 1, itu hanya setahun, karena juga mungkin dalam tanda kutip nakal, udah kembali lagi ke Makassar. Ke Makassar, baik. Di pesantren kan kembali begitu ya? Ya. Baik. Bagaimana Bang waktu itu pengalaman Abang bersekolah di latar belakang yang pesantren seperti itu? Mungkin pertama-tama adakah kayak semacam, aduh harus gimana nih, karena mungkin tidak terbiasa begitu dengan kehidupan di situ Bang? Iya. Jadi kehidupan di asrama itu adalah kehidupan yang menemukan multi karakter. Dari berbagai macam karakter, sifat, latar belakang ekonomi, kemudian latar belakang sosial,
kita mempertemukan menjadi satu kesatuan itu sehingga kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana perbedaan itu tetap kita menyatu untuk tujuan pendidikan tadi. Baik. Nah, mungkin ketika Abang waktu itu sempat pindah sekolah begitu Bang, itu ceritanya bagaimana Bang pergolakan hatinya? Apakah karena Abang ngerasa nggak nyaman kah pada saat itu atau mungkin ngerasa nggak betah atau bagaimana gitu? Sebenarnya bukan persoalan tidak nyaman ya. Persoalannya adalah bagaimana kita berasal dari suatu tempat, suatu daerah, kita berinteraksi. Tapi kan tentu orang tua pengen bahwa anaknya itu berhasil, pengen anaknya maju. Tapi di satu sisi karena mungkin jiwa muda kita selalu mencoba hal-hal yang berbeda. Gitu. Bagi saya sih ya kenakalan itu adalah suatu keunikan sehingga bagaimana kenakalan itu bisa kita terima sebagai suatu kreativitas menurut saya. Seperti itu ya Bang ya. Nah lalu ketika waktu zaman SMA Bang atau mungkin SMP, apakah di sana Abang sudah terlibat dalam organisasi misalnya gitu kan sehingga akhirnya Abang juga sekarang aktif di organisasi atau bagaimana waktu itu? Sudah. Mengenal belum? Sudah begitu ya? Jadi waktu itu saya pengurus OSIS, kemudian di Pramuka karena saya karakternya suka bergaul, sehingga kita bisa berinteraksi dengan semua kalangan. Itu menurut saya bagian dari komunikasi, bagian dari interaksi kepada semua orang sehingga kita bisa kenal satu sama lain. Baik. Oh berarti ketika sekolah juga sudah mengenal organisasi pada saat itu begitu ya. Nah baik Bang, berbicara mengenai soal masa sekolah di Makassar selama kurang lebih 6 tahun begitu ya, SMP SMA di sana. 6 tahun. Nah itu Abang di Makassar ini merantau kah mungkin atau ada keluarga di sana? Tinggal di asrama. Di asrama karena di pesantren itu begitu ya. Bagaimana rasanya jauh dari keluarga pada saat itu? Ya jauh, namanya anak SD di usia ibarat kata itu beranjak remaja, ya pisah dengan orang tua pasti kita sedih ya dibandingkan orang lain. Tapi pada dasarnya saya selalu berpikir ketika orang lain bisa pasti juga kita bisa karena saya tidak sendiri, tapi dengan teman-teman yang hampir dari seluruh Indonesia waktu itu yang bersekolah di pesantren tersebut. Didikan disiplin, pergaulan, itu sudah tertanam rapih sejak kita di bangku SMP dan SMA. Baik. Oke, berarti istilahnya belajar mandiri waktu itu juga Bang di situ begitu ya, hingga akhirnya bisa belajar mandiri. Baik. Nah, Bang berbicara mengenai soal latar belakang keluarga, Bang. Mungkin selain tadi kakek militer, keluarga Abang yang orang tua apakah dari militer juga kah atau mungkin dari politikus atau mungkin dari pengusaha begitu? Dari bapak saya itu adalah hakim. Ya, pernah menduduki jabatan strategis sebagai ketua pengadilan agama, sehingga ajaran religius tentang moral itu lebih dikedepankan. Ya, saya teringat almarhum ayah saya, beliau katakan bahwa kamu harus masuk di pesantren karena senakal-nakalnya kamu suatu saat kamu akan sadar. Suatu saat kamu akan tobat dan itu terbukti. Jadi memang itu salah satu solusinya ya. Ya, pernah ada kejadian bapak ibu saya itu ke pesantren, saya hilang. Lari ceritanya. Kemudian persepsi beliau, saya hilang entah kemana, pasti beliau galau, beliau kaget ya. Ya ternyata saya hilang itu main, kemudian tidak bayar SPP waktu itu. Baik. Jadi pakai main begitu Bang ya. Orang tua kaget disangkanya kabur kemana mungkin nggak betah ya, tapi ternyata main seperti itu. Baik. Nah, berarti pada saat Abang di sekolah itu juga mengenal rekan-rekan dari seluruh Indonesia, mungkin juga berbagai pengalaman begitu ya tentang istilahnya bagaimana kehidupan di pesantren atau mungkin kehidupan mereka seperti itu Bang ya. Nah, kira-kira ada nggak Bang kisah yang bisa dikatakan Abang nggak lupa ketika waktu masa di pesantren itu, momen apa begitu yang sampai sekarang tuh masih diingat gitu? Banyak momen yang kadang kita lupa, tapi terkadang yang lucu-lucuan itu ketika kita misalnya harus jadwal makan kita duluan, kemudian jadwal sholat kita dibangunin sholat subuh, padahal kita itu hanya terkadang pura-pura wudhu, tidur lagi atau ke masjid, begitu di absen hanya untuk absen, habis itu kita hilang lagi. Oke, baik. Ternyata masih tetap nakal pemirsa ya, urusan pesantren. Baik, nah nanti setelah ini kita akan menggali lebih jauh lagi tentang kehidupan Bang Andi ini, terutama ketika beliau sudah lulus sekolah, akhirnya istilahnya meneruskan sekolah atau juga mungkin kuliah begitu Bang ya, dan merantau ke Jakarta. Nanti jangan kemana-mana, untuk pemirsa Antv kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.
Ya, baik pemirsa Antv, masih kembali di program Bincang Tokoh bersama dengan Bapak Andi Muhammad Yusli Patawari yang merupakan seorang aktivis dan juga tokoh politik asal Sulawesi Selatan. Dan tadi kita sudah berbincang mengenai masa kecil beliau yang ternyata waktu di Bone gitu kan maupun juga di Makassar ini bisa dikatakan kehidupannya masih belum apa ya, masih main-main lah. masih sering main-main gitu, masih sering bolos sekolah dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai soal Abang Bang ketika akhirnya lulus SMA begitu lalu memutuskan gitu kan ini kan Abang lolos ya waktu itu masuk sekolah tinggi perikanan di Jakarta Seleksi. pada tahun 96 seperti seleksi. Nah, itu bagaimana ceritanya waktu itu, Bang? Jadi waktu itu karena mungkin agak bandel sedikit, bapak saya memberikan opsi. Opsinya adalah apakah mau kuliah di universitas umum atau di negeri gitu. Abang saya udah masuk STPDN waktu Baik. itu. Abang saya anak kedua dari 7 bersaudara. Saya pikir saya nggak mau ngikutin beliau gitu. Ada sekolah kedinasan Iya. yang juga semi militer. Saya mencoba dan ternyata lulus. Ya, waktu itu saya lulus di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta dan lulus juga di Unhas. Kadang saya berpikir suka tantangan. Iya. Ya di saat itu kita sekolah SMA, kita berpikir Jakarta seperti apa sih? Oke, baik. Ya udah. Saya beranikan diri datang ke Jakarta naik kapal laut itu waktu 3 hari 3 malam. Tiba di kampus, kaget juga karena kampusnya semi militer. Ya namanya semi militer, ya untuk pembinaan kedisiplinan, Iya. ya pendekatan militer, Baik. walaupun semi-semi, Semi-semi. tapi mirip-mirip. Saya nikmatin kehidupan itu. Alhamdulillah di saat sekolah, karena saya latar belakangnya organisasi, Iya. saya menjadi anggota Senat Taruna. Baik, Ya, baik. jadi waktu itu sempat menjadi komandan pelaton karena kita wajib resimen mahasiswa. Iya. Kemudian menjadi komandan kompi yang berinteraksi kehidupannya keras, tapi tidak kasar Baik, menurut baik, saya. baik, Dari situlah menempa mental tentang bagaimana memimpin, leadership, berinteraksi dengan orang banyak Iya. tanpa membedakan suku, agama, ras, sehingga kita dalam pembinaan kedisiplinan itu menjadi suatu kesatuan bahwa kita harus sama, satu rasa, satu ketika ada yang salah, semua dihukum, sehingga kita merasakan sebagai teman, sahabat, dan menemukan saudara yang bukan saudara. Baik, baik. Karena kita juga diasramakan. Jadi kehidupan saya ini, Bang, kehidupan saya itu banyak di kehidupan asrama. Betul. Dari mulai SMP ya, Bang. Mulai dari SMP, SMA, di asrama terus. Di asrama terus. Sehingga kita berinteraksi dengan banyak orang, memahami karakter, dan menjadi leader di antara teman-teman dan adik-adik junior. Sehingga itulah hari ini menempah kehidupan ini sampai kita bisa berinteraksi dengan orang banyak dan sangat membantu di dalam dunia usaha dan dunia aktivitas saya hari ini. Baik, baik. Nah, yang berarti waktu Abang di STP ini, Bang, di Jakarta berarti tahun 96 ya? 96 sampai 2000. Sampai 2000. Nah, berarti Abang juga mengalami dong masa-masa reformasi. Apakah pada saat Mengalami. itu juga jadi aktivis mahasiswa pada saat Waktu itu kita jadi aktivis mahasiswa karena saya ingat betul di saat 98 itu yang menjadi perantara komunikasi antara mahasiswa dengan TNI karena waktu TNI Polri adalah resimen mahasiswa. Baik. Kita lah yang menjadi komunikator antara mahasiswa dengan TNI waktu itu di saat reformasi. Alhamdulillah kita terlibat di saat itu. Ada pengalaman menarik waktu 98? Oh banyak. Banyak. Karena kampus kami di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta di Pancoran, Gatot Subroto itu kan tertutup. Betul, betul, Ya. betul. Jadi di saat itu situasi tidak terkendali dalam konteks beberapa hari itu ya kita terlibat di dalamnya. Tapi berusaha untuk berkontribusi mengamankan situasi dan terlibat aktif sebenarnya. Baik, baik. Nah, ini yang menarik adalah lulus kuliah kan Abang juga melanglang buana nih ya, dan sempat balik ke Makassar, ini menjadi GM ya Bang ya, di PT Bogota Marunesa Cold Storage. Nah, ini gimana ceritanya bisa Abang balik ke Makassar? Apakah mungkin di Jakarta nggak betah atau mungkin baru karena pertama kali lulus pengen cari kerjaan dulu gitu? Jadi ada yang terpotong. Sejak saya tamat tahun 2000 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta, sebenarnya saya ke Medan. Oh, ke Medan dulu, Ya, baik. Medan Aceh, bekerja di perusahaan PMA, Betul. modal asing, PMA di sektor industri
perikanan dan pertanian. Ya, itu cabangnya di Thailand. Baik. Dari situ alhamdulillah saya berinteraksi banyak orang dengan orang-orang asing. Di saat 2004-2005 terjadi pergolakan hati. Baik. Ya, bahwa saya harus, apakah saya tetap harus merantau atau balik kampung, sementara permintaan orang tua saya harus kembali. Jadi saya kembali waktu itu karena orang tua saya menginginkan untuk saya menjadi aparatur sipil negara. Oh, oke. Itu harapan orang tua, walaupun akhirnya saya harus tinggalkan juga. Ada juga. Tapi pada akhirnya Abang memutuskan untuk ke Makassar itu adalah karena permintaan orang tua awalnya. Permintaan orang tua dan Permintaan orang tua. ketemu kawan saya, Iya. seperti saudara saya, PT Bogawatama Marinus itu adalah industri yang value added product, Oke. ya, industri hasil perikanan dan produk ekspor sampai hari ini eksis dan alhamdulillah berkembang. Baik, baik. Nah, berarti ketika Abang di Makassar itu sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi ASN begitu ya, kurang lebihnya ya. Ini berarti berapa lama tuh bekerja di perusahaan di PT Bogotama? Jadi 2004-2005 saya bekerja kurang lebih 2 tahun. 2006 ada pendaftaran CPNS dan dosen waktu Baik. itu. Saya ikut seleksi, alhamdulillah saya diterima menjadi dosen negeri. Iya. Ditempatkan di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. Negeri Pangkep ya. Jadi dari 2006 sampai 2018. Kurang lebih saya aktif 12 tahun. ya Bang Ya, menjadi seorang ASN. menjadi seorang dosen. Itu gimana Bang ketika Abang menjadi dosen? Apakah ada pergolakan juga pada saat itu? Waktu itu karena saya juga tetap di dunia usaha, saya malah mensinergikan Oke, baik. gitu. Apalagi tuntutan dunia kompetensi bahwa saya backgroundnya adalah dunia usaha, kemudian menjadi akademisi, Iya. justru memudahkan mentransformasi apa kebutuhan dunia usaha kepada calon mahasiswa. Karena menurut saya kampus itu adalah suatu produk yang menghasilkan sumber daya manusia. Siap, siap. Nah, pada Abang juga pada saat menjadi seorang dosen juga kan 12 tahun ya Bang ya? Iya. Ini juga Abang juga pernah pengalaman menjadi seorang asesor ya Bang? Asesor kompetensi. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Ini gimana ceritanya Bang? Jadi di zaman di 2013-2004 pemerintah mempunyai program peningkatan kompetensi. Baik. Jadi bagaimana lulusan perguruan tinggi itu punya kapasitas yang sama dengan dunia, sama dengan negara lain Baik. gitu. Maka distandarkanlah beberapa kompetensi teknis Iya. dalam berbagai sektor untuk diterima di dunia kerja. Baik, baik, Jadi tuntutannya pemerintah tidak berharap penuh bahwa selama ini tamat dari perguruan tinggi menjadi dosen dan lain sebagainya. Tidak. Pemerintah pengen bagaimana alumni university atau pendidikan vokasi itu bisa bekerja dan selevel kualitasnya dengan masyarakat ASEAN maupun dunia internasional. Maka berdirilah Badan Nasional Sertifikasi Profesi sehingga BNSP membuat aturan bahwa mendirikan LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Alhamdulillah 2004 sampai 2018 saya dipercaya menjadi ketua atau direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik Pertanian Negeri Pangkep yang dilisensi dari BNSP. BNSP. Sampai sekarang berarti itu masih terus berjalan? Sebagai asesor masih. Masih asesor, siap-siap. Baik-baik. Nah, nanti kita pemirsa akan ngobrol lagi, berbincang lagi sama Bang Andi. Tentunya kehidupannya menarik ya setelah akhirnya melalang buana baik lagi ke Makassar. Nah, tapi sekarang balik lagi ke Jakarta. Nanti saya penasaran seperti apa kisahnya. Jadi jangan kemana-mana. Untuk pemirsa kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini tetap di Bincang Tokoh. Baik pemirsa Antv, kembali lagi masih di program Bincang Tokoh, tentunya bersama saya MZ Ariunata dan Bang Andi Muhammad Yuslim Batawari, di mana kita masih berbincang mengenai kehidupan beliau yang luar biasa. Jadi seorang aktivis dan juga tokoh politik yang sebelumnya sekali lagi menjadi seorang ASN ya selama 12 tahun dan akhirnya memilih untuk keluar menjadi seorang ASN. Nah ini saya penasaran kenapa Bang, ada apa begitu? Apakah memang passionnya bukan di situ kah atau bagaimana begitu? Mungkin ada pergolakan hati yang lain lagi misalkan? Jadi dalam kehidupan ini terkadang kita dihadapkan suatu pilihan. Ya. Pilihan itu menurut saya adalah tantangan terbesar dalam hidup kita. Saya harus meninggalkan zona nyaman menjadi aparatur sipil negara yang semua nyaman. Iya, betul. Tiap bulan saya dapat gaji dan
secara pribadi saya bangga punya jabatan prestise sebagai direktur lembaga sertifikasi profesi. Itu adalah bentuk pengabdian sebagai anak bangsa kepada negara, kepada masyarakat. Tapi pada waktunya saya harus menentukan pilihan untuk keluar dari zona nyaman tersebut, karena saya berpikir energi dan kapasitas diri yang saya miliki, saya harus percaya diri untuk itu. Karena banyak orang yang di belakang saya yang harus kami sinergikan, sehingga saya keluar, kemudian mendirikan perusahaan, berinteraksi dengan banyak orang, memang itu pilihan. Dan saya pikir hampir semua orang tua tidak setuju tentang itu. Dan saya yakin ibu saya sampai hari ini belum puas juga. Belum bisa meninggalkan dunia itu. Betul. Itu kan tidak mudah. Betul. Tentu beliau khawatir bahwa di saat saya tidak menjadi PNS, anak saya mau makan apa, kemudian mau seperti apa. Tapi saya selalu berpikir bahwa ketika kita berani menghadapi resiko besar dan berani merintanginya itu, bukan menghindari ya, berani melewati itu, insya Allah akan ada kesuksesan besar dilandasi dengan keyakinan, usaha, dan selalu berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Baik. Berarti Abang memutuskan untuk keluar menjadi dosen pada tahun berapa tuh Bang? 2018. 2018. Nah, setahun sebelumnya Abang juga ini memperoleh penghargaan kehormatan ya dari Presiden. Ini ada Satya Lencana Karya Satya ke-10. Nah, ini bagaimana ceritanya Bang? Jadi Abang setelah mendapat lencana tiba-tiba keluar gitu Bang tahun depan. Jadi ada juga kebanggaan diri saya berpikir ya ini kan sudah lewat 12 tahun dan alhamdulillah mungkin saya dianggap berprestasi sehingga mendapatkan penghargaan itu. Saya pikir dalam sejarah hidup saya juga udah bisa bicara bahwa saya pernah menjadi ASN dan saya dapat penghargaan loh dari Presiden. Ada pengakuan diri di situ. Sehingga saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu hal kalau kita yakini itu baik untuk diri kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk orang banyak, kenapa kita tidak mencoba? Alhamdulillah tantangan berat itu 1-2 tahun pertama yang berat, tapi alhamdulillah hari ini bisa dilalui dan alhamdulillah bahwa apa yang menjadi perencanaan itu bisa eksis, bisa estabilis dalam dunia usaha, itu semua jalan-jalan Tuhan dan doa orang-orang tercinta tentunya. Baik. Jadi Abang istilahnya kalau misalkan dalam karir sepak bola tuh memutuskan pensiun di saat masa emas gitu Bang ya, masa puncak dapat penghargaan. Dan semua ada penolakan Bang dari rekan-rekan selain dari keluarga? Semua menolak ya. Dan di saat waktu saya lepaskan pakaian atribut PNS, semua menangis. Waktu itu. Semua mengatakan disayangkan. Tapi saya pikir hidup adalah pilihan. Ya saya bismillah, karena saya berpikir bahwa mungkin di tempat yang lain saya juga tetap bisa beribadah, mengajar, karena NIDN saya tetap aktif. Dan saat ini alhamdulillah saya lagi menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Padjadjaran Bandung. Siap. Baik, nah Bang, ketika Bang masih menjadi sebagai seorang dosen, ini kan juga Abang aktif di berbagai organisasi ya, sehingga mendapat julukan Kaloloy. Nah itu gimana ceritanya Bang? Kenapa? Apakah mungkin Abang istilahnya merangkul semua yang ada di situ kah atau bagaimana? Jadi Kalolo itu adalah kata pepatah dalam istilah dalam Bugis bahwa itu anak muda. Ya Kaloloy artinya anak muda lah ya. Anak muda yang punya semangat, punya talenta. Sebenarnya Kalolo itu dulu muncul 2013. Waktu itu 2012 ada pilkada di Bone. Dan saya eksis di Jakarta, dipasanglah logo itu Kaloloy karena saya memahami branding politik juga sedikit, easy to remain, pokoknya apa yang berkesan itu. Dengan perform pasang, sebenarnya main-main waktu itu. Tapi ternyata ikut beneran pilkada dan hampir menang. Nah itu walaupun kita bicara Allah belum meridhoi ya. Baik, betul Bang. Nah tentunya juga Abang juga selain menjadi seorang dosen kan juga ini aktif di organisasi, punya jabatan penting, bahkan juga ini menjadi Dewan Pakar di Ikatan Cendekiawan Muslim ya Bang, ICMI, lalu juga menjadi Ketua DPP KNPI begitu Bang ya, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ini motivasi Abang apa tuh untuk bisa masuk ke dalam organisasi tersebut? Apakah karena memang ada dorongan kah atau mungkin pengaruh dari lingkungan, keluarga atau mungkin teman-teman atau bagaimana Bang? Jadi sejak perjalanan hidup saya merasakan kemandirian,
saya menyimpulkan ada 3 hal. Baik. Saya kerucutkan menjadi 3K. Pertama, bahwa kalau kita ingin sukses harus punya konsep. Baik. Kemudian harus punya kompetensi. Kemudian yang ketiga harus punya koneksi. Koneksi, oke, baik. Dengan berorganisasi, karena pertanyaan tadi organisasi, maka itu menambah koneksi, menambah jaringan, networking kita, berinteraksi dengan orang banyak, dengan semua kalangan. Saya berpikir itu waktu, kalau saya masih tetap ASN, pasti saya akan membohongi diri saya. Karena dunia saya banyak berinteraksi dengan dunia luar. Sementara saya harus bolak-balik ke kampus, pasti akan ada yang tidak maksimal gitu. Dan menurut saya itu adalah karakter yang saya hindari. Makan gaji dari pemerintah, kemudian saya tetap mengajar karena saya lulus sertifikasi, tapi yakin dan percaya tidak akan maksimal. Dan begitu tidak akan maksimal, tidak akan fokus, saya bisa aja dianggap bahwa saya makan gaji buta dari pemerintah. Maka status ASN-nya saya tinggalkan, tapi mengajar tetap. Tetap mengajar seperti itu Bang ya. Dan makanya Abang masuk organisasi menambah koneksi tadi. Koneksi tadi. Begitu hingga akhirnya ya asli bisa berkenalan lah dengan banyak kalangan, banyak orang. Baik. Nah, lalu juga Abang ini pada saat itu juga mulai kembali bekerja ya Bang ya sebagai komisaris di PT Mitos Mandiri Sejahtera Makassar. Ini apakah cita-cita Abang juga mendirikan perusahaan kah atau bagaimana pada saat itu? Jadi saya dirikan perusahaan sebenarnya itu sejak saya masih di swasta. Dirikan beberapa perusahaan, ada yang bergerak di bidang properti, ada dalam industri kelautan perikanan, pengolahan kapal dan lain sebagainya, bukan cuma satu ya. Inilah yang mengajari saya bahwa ketika kita menjadi pengusaha, kita harus fokus. Gitu. Kata orang harus sadis. Sadis itu sabar dan disiplin. Oke, sabar dan disiplin. Sadis, baik. Harus sadis. Oh, jadi itu yang memotivasi Abang lah gitu ya, untuk tentunya tetap berlaku apa istilahnya ya di perusahaan jalan begitu Bang ya. Di organisasi juga sama, ngajar juga sama. Sibuk sekali sepertinya. Karena pemikiran saya begini, akan menjadi kebanggaan seseorang manusia ketika orang tersebut bisa mempekerjakan orang lain. Oh, baik. Karena konsekuensinya di saat saya harus keluar dari PNS, saya digaji. Maka saya niatkan insya Allah bahwa saya harus bermanfaat kepada orang banyak. Saya berusaha untuk bagaimana kita bisa kurang lebih dalam tanda kutip dengan kontribusi kita, ada usaha, kemudian kita bisa memberi royalti kepada orang lain. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Jadi itu tadi ya, setelah punya zona nyaman di saat orang lain menginginkan, ini Bang Adi ini malah keluar. Nah, nanti kita akan berbicara mengenai kisah beliau yang sempat ikut juga meramaikan legislatif lah seperti itu ya, jadi calon wakil bupati maupun juga sebagai caleg DPR RI. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi untuk pemirsa Antv jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah pariwara berikut ini, tetap di Bincang Tokoh tentunya. Ya, baik pemirsa Antv, masih kembali di Bincang Tokoh, tentunya masih bersama saya MZ Ardiwinata dan juga Bang Andi Muhammad Yuslim Patawari, di mana kita tentunya saat ini masih berbincang mengenai kehidupan beliau yang luar biasa, yang dari tadinya merupakan seorang anak kampung ya Bang ya, anak kampung merantau ke ibu kota, lalu juga ke Sumatera, balik lagi ke Sulawesi Selatan, sekarang kembali ke Jakarta. Dan berbicara mengenai soal kisah Abang ini juga yang selain aktif di ASN begitu kan, lalu juga aktif di pengusaha, ternyata beliau juga aktif di politik dan sempat mencalonkan ini sebagai wakil Bupati Bone. Itu pada tahun berapa dan bagaimana ceritanya Bang? Jadi tahun 2013 waktu itu saya masih aktif sebagai ASN. Itu tadi Kalolo itu. Jadi munculnya Kalolo itu waktu saya di Jakarta dengan adik-adik. Saya coba udah pasang aja gambar karena pemikiran saya begini. Kenapa saya tertarik dengan politik? Walaupun orang mengatakan politik itu abu-abu, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa keputusan apapun di Republik ini adalah keputusan politik. Baik. Jadi caranya ya, kalau Anda if you never try, you will never know. Kalau kamu nggak pernah coba, kamu nggak pernah tahu. Jadi saya mencoba untuk itu, walaupun belum berhasil. Karena dalam bahasa saya, motivasi saya tidak ada kata gagal sebenarnya, cuma belum berhasil. Baik. Coba aja terus.
Baik. Nah, pada saat itu Abang ketika mencalonkan diri menjadi wakil Bupati Bone, itu pada saat itu apakah ditawarkan Bang oleh partai politik atau mungkin Abang sendiri yang waktu itu mendaftar? Jadi dengan munculnya Kaloloy tadi itu, gambar ada di mana-mana. Kemudian tentu banyak keluarga yang lihat, oh ini AYP, ini AYP, Kaloloy, muncul dengan frame baru Kaloloy. Sehingga mungkin masuk radar survei sehingga masih keluarga juga waktu itu Bupati almarhum Andi Idris Galigo meminta saya paket dengan anak beliau yang notabene-nya juga masih ada hubungan keluarga untuk menjadi wakil. Dan kita maju lewat jalur independen waktu itu. Bertarung 6 kandidat. Alhamdulillah terselenggara dengan baik pilkada tersebut dan terpilih paman saya juga yang menjadi bupati dan kami hanya urutan kedua. Wah, hampir dikit lagi Bang. Ya, makanya independen waktu itu ya. Ya, makanya saya katakan hampir menang. Hampir menang. Tentu itu dukungan para orang tua kita semua. Baik. Ya karena memang kan selain jalurnya juga berat ya Bang ya, tapi kan itu sudah membuktikan bahwa itu emang kuat banget berarti karakter Abang waktu itu di Bone begitu ya kurang lebihnya. Ya artinya karakter saya dan pasangan saya tentunya dengan tim sukses yang ada waktu itu. Cuman memang karena Bone ini karakternya adalah harus menghargai orang tua mungkin di saat itu sehingga kami ya namanya aja tagline-nya Kaloloy, anak muda gitu kan. Muda, ya. Jadi banyak orang-orang tua senior kita. Kalau dalam keluarga itu ada paman, ada kakek, ya mungkin saya yang paling muda, pangkat ponakan kali waktu itu. Baik. Nah, lalu setelah Abang sempat berhasil mencalonkan diri menjadi wakil bupati, Abang juga akhirnya mencalonkan diri juga Bang sebagai caleg DPR ya. Dari P3 pada tahun 2014 berarti kurang lebih Bang. Nah, itu bagaimana ceritanya dan kondisi apa yang mengusik Abang pada saat itu harus mencalonkan diri lagi? Apakah mungkin Abang merasa kayaknya belum puas nih menjadi atau memberikan kontribusi misalkan atau bagaimana waktu itu pergolakannya? Jadi ya kembali lagi menguji gitu. Menguji, baik. Artinya ada suatu momentum saya mencoba lagi. Saya pikir ada buku yang pernah saya baca bahwa habiskan masa gagalmu di saat muda. Dan saya terinspirasi oleh salah satu tokoh elektronik di Republik ini, Pak almarhum ya, kalau boleh sebut itu Pak Abdullah Gobel, yang selalu mengatakan berfilosofilah seperti pisang. Jadi pisang itu kan filosofi pisang. Gimana tuh Bang? Jadi pisang itu kan hampir semua batangnya, daunnya digunakan dan dia pasti berbuah. Betul. Artinya bahwa sebagai manusia kita harus bermanfaat kepada orang banyak. Saya mengagumi dan mengamalkan filosofi itu. Ya pemikiran saya dengan jalur politik tadi itu saya bisa berguna dengan orang banyak. Kalaupun Allah belum mengizinkan, ya kita sabar. Baik. Dan mungkin kita coba lagi nanti. Nah itu dia, saya penasaran nih. Kira-kira ada keinginannya, ada lagi berarti Bang untuk keinginan itu ya? Pasti ya? Kalau misalkan jalannya ada, misalkan dukungannya juga banyak, misalkan dari keluarga atau mungkin dari rekan-rekan seperti itu? Bisa jadi? Iya, kita coba lagi. Ini masih abu-abu politik pemirsa ya, masih abu-abu. Ya, segala sesuatu lucu. Tapi sebelum lanjut kita minum dulu. Boleh Bang, izin saya mengopi dulu. Jadi kebetulan saya bersambung di rumah Abang dia, jadi bertamu ke sini. Ini kopi buatan sendiri, tapi luar biasa. Ya dari sana Bang? Kita bidan kita sendiri. Oh baik, luar biasa sekali. Wah mantap banget ya. Siap Bang, berbicara mengenai soal Abang yang istilahnya menjadi seorang tokoh politik dan juga aktivis, lalu juga Abang mencoba menjadi seorang caleg, lalu juga mencoba menjadi calon wakil bupati. Itu pelajaran apa selain belum berhasil yang bisa Abang dapat dari situ mungkin Bang? Yang pertama, kesabaran. Itu yang berharga. Bahwa setiap momentum itu kita harus sabar, tapi kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri dalam segala hal. Bukan hanya persoalan finansial semata, tapi harus memperhatikan sikap, mental. Dan bagi saya politisi itu adalah orang yang mulia menurut saya dalam konteks dan petarung. Menggadaikan dirinya, kalau bicara caleg itu dari taruh katalah probability-nya itu perbandingan 2:8 loh. Artinya bahwa potensi berhasilnya itu hanya 20%. Baik. Kalau kita bicara jumlah, ini kan gila nih. Untuk masuk di politik beda dengan bisnis. Kalau bicara bisnis apa mungkin gitu bahwa keberhasilan orang menjadi caleg itu dengan kompetisinya probability-nya hanya
mungkin 2% atau 20% kali ya. Dengan kompetisi yang ada Iya, gitu loh, iya, supply iya. and demand-nya. Tapi tentu dengan modal dasar, orang dikenal kemudian disuka, itulah pertarungannya. Karena ketika kita misalnya pengen melakukan sesuatu, ada idealisme yang kita bangun, bukan hanya idealisme semata, Iya. bahwa harus ada kesiapan kita menerima keadaan, bahwa konsekuensi keadaan untuk menjadi pemimpin hari ini harus berkorban. Itu dulu filosofinya. Baik. Seperti itu Bang ya. Jadi banyak sekali dapat pelajaran Abang dari kontestasi politik yang diikuti pada saat ini ya. Dan mungkin kalau misalkan untuk berbicara mengenai soal Abang nih yang di Jakarta sama misalkan ini masih bolak-balik berarti Bang ke Masih Makassar? bolak-balik. Kurang lebih berapa lama? Sebulan sekali kah atau bagaimana? Saya dalam sebulan sekali bolak-balik karena di Makassar juga ada yayasan yang bergerak dalam kegiatan sosial. Kita juga melakukan pemberdayaan, apalagi masa pandemi ini. Banyak hal, alhamdulillah yang telah kita lakukan. Baik. Sehingga selalu kita berpikir bahwa dalam kehidupan ini kita selalu berbicara bahwa kita harus memberikan value, memberikan nilai dalam interaksi sosial kita. Karena keyakinan saya, ada sabda Nabi yang mengatakan kullu ma'rifun sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah, baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Dan yang pasti nanti setelah ini kita akan berbicara mengenai soal kontribusi tentunya Bang Andi ya mengenai Sulawesi Selatan dan juga tentunya nanti apa aja yang akan dilakukan beliau ini ketika di sana. Nanti kita akan berbincang setelah ini. Jangan kemana-mana, tentunya setelah pariwara berikut ini. Tetap di Bincang Tokoh. Ya, baik pemirsa Antv, kita masih berada di program Bincang Tokoh dan sayang sekali memang karena sekarang kita masuk ke segmen terakhir bersama dengan Bang Andi, di mana tadi kita sudah berbincang banyak mengenai proses kehidupan beliau dari masa kecil sampai dengan sekarang seperti itu. Lalu juga berbicara mengenai karir, lalu juga berbicara mengenai soal aktivitas politik beliau, lalu juga ketika berbicara mengenai soal kehidupan terutama menjadi seorang ASN yang akhirnya keluar memutuskan gitu kan. Dan tentunya sekarang saya penasaran berbicara mengenai soal setelah segudang pengalaman yang Abang miliki, baik itu di organisasi, dunia kerja, maupun juga misalkan dunia politik. Ini kira-kira Abang melihat Sulawesi Selatan itu seperti apa dan apa yang perlu diperbaiki? Atau mungkin langkah awal apa yang sudah Abang istilahnya lakukan gitu kan untuk memperbaiki Sulawesi Selatan dari apa yang sudah Abang perbuat saat ini begitu Bang? Ini agak sensitif nih pertanyaannya. Agak sensitif ya. Mungkin kontribusi apa ya untuk kampung halaman lah kurang lebih seperti itu. Jadi kontribusi kita sebagai putra daerah tentu menjadi prioritas ya. Apalagi kalau kontribusi kita sejak saya menjadi ASN melakukan pembinaan kepada petani, nelayan, apa ilmu yang saya dapat di luar, kemudian interaksi komunikasi dengan pusat itu alhamdulillah sudah ada yang kita lakukan ya. Apalagi di masa pandemik, di bawah Yayasan Gerak Bersama, kami melakukan program penanganan COVID-19. Pertama kali di saat itu kita melakukan sosialisasi di semua institusi, kemudian kita terlibat langsung melakukan penyemprotan, pembagian masker yang fundraisingnya itu dari teman-teman yang peduli tentang itu. Sehingga ada gerakan Aku Yang Peduli, maknanya banyak. Bagaimana menggugah masyarakat bahwa kita itu harus peduli kepada sesama. Dan bagi saya bahwa COVID ini adalah ujian bagi kita semua. Bagaimana kita bisa kembali diuji interaksi sosial dengan tetangga, interaksi sosial dengan teman kerja. Sehingga bagi saya bahwa cobaan ini Tuhan sudah mendesain bahwa tidak akan saya berikan cobaan ini di luar dari kemampuan hamba saya. Dan itu jelas dalilnya tentang itu. Tentang Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu adalah provinsi yang sangat strategis, berada di tengah, bisa menjadi penghubung antara pusat, barat, kemudian timur, menjadi kota sentral. Maka tentu bukan hanya kota jasa sebagai pelayan, tapi juga menjadi provinsi penghasil tanaman pangan yang ada di Indonesia. Bisa menyuplai Papua, Kalimantan, kemudian bisa menjadi penghubung dengan daerah-daerah lain. Ya, tentu kalau bicara Sulawesi Selatan, pemimpin kedepannya harus punya visi yang bisa diterima, berinteraksi dan punya hubungan yang baik dengan pemerintah pusat dan investor. Kelembagaannya penting. Karena negara hari ini harus bekerja sama dengan
dunia usaha untuk membangun suatu program yang intinya bahwa program apapun itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Baik, baik. Karena keberhasilan tertinggi seorang pemimpin parameternya adalah masyarakatnya sejahtera. Masyarakat sejahtera, baik, baik. Nah, berbicara mengenai soal Abang yang dari dulu sampai dengan sekarang ini merupakan seorang yang bisa dikatakan sudah expert di bidang perikanan ya Bang ya. Ini bagaimana melihat Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung perikanan lah seperti itu. Karena kan kalau untuk lumbung pertanian udah pasti ya Bang ya, Sulawesi Selatan itu banyak sekali gitu kan sawah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk perikanan sejauh ini seperti apa? Kalau bicara perikanan di Sulawesi Selatan, sejarah mengatakan pertemuan antara Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan itu ada namanya Teluk Bone. Kebetulan saya dari Bone. Nah, baik, siap. Berarti namanya Teluk. Teluk Bone itu sumber daya hayati kelautan perikanan sangat besar. Tinggal bagaimana pemikiran kita menyiapkan produksi dalam hal ini budidaya, penangkapan kalau sektor perikanan, pengolahan sehingga pengolahan hasil perikanan punya value, mempekerjakan orang banyak. Dengan mempekerjakan orang banyak artinya mengurangi pengangguran dan punya jaringan pasar. Dan menjaga kualitas. Kualitas bisa dijaga ada dua hal. Pertama, kualitas bahan baku itu sendiri, bagaimana berkualitas bisa diterima pasar luar dan kualitas sumber daya manusianya. Maka dibutuhkanlah pemahaman kompetensi. Dalam hal ini kompetensi bahwa harus punya keahlian, pengetahuan dan sikap kerja. Baik, baik, baik. Nah, baik Bang, berbicara mengenai soal prinsip nih Bang. Ini saya tertarik dan juga mungkin pemirsa Antv juga tertarik mengenai prinsip apa sih yang Abang pegang dari dulu sampai dengan sekarang begitu kan, yang hingga akhirnya mengantarkan Abang meraih sukses seperti sekarang ini Bang. Alhamdulillah sukses sih itu parameternya tidak ada yang standar betul. Tapi yang pasti hari ini saya bersyukur bisa seperti hari ini, bisa berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang banyak dan bisa mandiri. Itu bagi saya adalah kesuksesan. Karena menurut saya kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa dicari. Kalau berbicara tentang apa filosofi hidup dalam kehidupan ini, bagi saya kalau filosofi Bugis itu ada filosofi mengatakan begini, taro ada, taro gau. Artinya apa yang kita ucapkan, itu yang kita jalankan. Kalau bahasa modernnya, kita harus konsisten dalam komitmen. Karena itu aja, di situ nilai integritasnya seseorang. Dalam hal kalau misalnya dia menjadi pejabat, harus konsisten menjalankan fungsi-fungsi sebagai pejabat, menjadi anggota legislatif, yudikatif, dia konsisten tentang itu. Saya pikir bangsa ini hanya bisa diperbaiki dengan memahami prinsip teguh tentang konsisten dalam komitmen, tidak melanggar rambu, tapi tetap berpikir apa yang dilakukan adalah untuk orang banyak. Baik, baik, seperti itu ya Bang, prinsip hidup yang sampai saat ini masih Abang pegang teguh begitu ya? Alhamdulillah. Nah, kira-kira harapan apa Bang, terakhir mungkin harapan Abang terkait dengan Sulawesi Selatan, terutama dari kacamata Abang ya, sebagai seorang yang bisa dikatakan, untuk sekarang Abang lebih memilih melihat Sulsel sebagai politik kah, atau mungkin secara pendidikan kah, atau bagaimana begitu Bang? Jadi saya melihat suatu daerah begini, kalau Anda dari Jawa Barat, maka melihat Jawa Barat dari Jakarta, maka Anda utuh melihatnya. Karena kenapa? Anda melihat dari objek yang lain. Baik. Saya berada di Jakarta melihat Sulawesi Selatan, maka saya utuh melihat Sulawesi Selatan. Gitu. Maka tentu saya punya pemikiran bahwa maju mundurnya Sulawesi Selatan dibutuhkan suatu yang pasti pelayanan dasar tentang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Karena tuntutan masyarakat akan bisa sejahtera ketika dia sehat. Yang kedua, masyarakat bisa sejahtera ketika punya pendidikan yang memadai. Dan ekonomi pasti berjalan dengan sendirinya. Karena potensinya ada. Baik, baik. Wah, luar biasa sekali pemirsa ya. Ini kemungkinan besar Abang ke depan bisa mencalonkan diri kembali mungkin ya. Jadi tergantung masyarakat. Tergantung masyarakat. Nah, itu dia nih. Gagasan dan visi misi sudah disebutkan barusan begitu ya. Nanti kita tinggal tunggu realisasinya, mudah-mudahan masyarakat mendukung begitu ya Bang ya. Insya Allah. Jadi bisa setidaknya memberikan kontribusi yang lebih lagi gitu kan untuk Sulawesi Selatan seperti itu. Baik, dan yang pasti pemirsa, sayang sekali memang karena sekali lagi kita berada di segmen terakhir. Jadi ini merupakan segmen yang bisa dikatakan sebetulnya masih banyak hal yang pengen saya coba gali gitu kan dari Bang Andi ini. Tapi karena memang waktunya tidak memungkinkan ya Bang ya. Tapi mudah-mudahan nanti kita masih bisa berbincang lagi. Apalagi kalau misalkan nanti Abang mungkin suatu saat mencalonkan lalu terpilih, ya kita nanti berbincang lagi tentunya. Amin. Proses, amin.
Baik, dan pemirsa Antv, tentunya kami ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah menonton program Bincang Tokoh ini. Kepada Bang Andi juga terima kasih banyak sudah menjadi bintang tamu kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya untuk pemirsa Antv, mudah-mudahan apa yang sudah tadi kita bincangkan, sudah kita tadi obrolkan, menjadi salah satu motivasi dalam kehidupan kita tentunya untuk meraih kesuksesan maupun juga kontribusi bagi masyarakat begitu. Baik, dan terima kasih banyak untuk pemirsa Antv. Kita berjumpa kembali tentunya dalam program Bincang Tokoh yang lain. Dan Bang Andi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pemirsa Antv, terima kasih banyak. Kopinya dihabisin. Warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih banyak, Bang. Mari.